Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, bersyukur untuk anugerah yang terus Kau limpahkan kepada kami. Kau yang telah pilih kami untuk menjadi umat-Mu. Kau juga yang telah pelihara kami hari demi hari kami berjalan dalam firman-Mu. Maka biarlah pada malam ini sekali lagi Engkau yang ajar kami untuk kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu, untuk kami boleh mengantisipasi, menyiapkan diri untuk menyambut hari Natal nanti, hari kelahiran Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus yang berinkarnasi menjadi manusia. Kami serahkan diri kami kepada Engkau, biarlah Engkau yang pimpin, Engkau yang ajar kami, dan biarlah Engkau yang pakai hamba-Mu untuk menjadi wakil-Mu dalam menyampaikan firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Kita hari ini akan kembali melanjutkan tema besar kita, anak pendamaian. Kali ini kita akan membahas mengenai keturunan Abraham. Jadi ini adalah satu tema yang sebenarnya menyiapkan kita untuk hari Natal nanti. Jadi kita membayangkan nanti kita akan menyambut kedatangan Yesus Kristus, akan menyambut kedatangan anak pendamaian ini. Itu syaratnya seperti apa saja. Kalau di minggu lalu itu sudah dibahas, harus keturunan perempuan, keturunan Hawa. Kemudian yang hari ini kita akan membahas mengenai syarat yang lain, dia adalah keturunan dari Abraham. Nah, kenapa harus keturunan dari Abraham? Ketika kita membahas ini, kita tidak akan bisa melepaskan dari perjanjian. Perjanjian antara Tuhan dengan umatnya. Inilah yang menjadi kunci dari Abraham, itu yang nanti akan jadi bapa orang beriman, yang nanti akan ada keturunannya, yang satu orang pria, satu anak laki-laki, yang akan menjadi pewaris, yang akan menjadi penggenap dari perjanjian Tuhan kepada Abraham. Nah, karena itu kita akan banyak membahas mengenai perjanjian Tuhan kepada Abraham, dan nanti kaitannya dengan Yesus Kristus. Pertama kita buka dari Kejadian pasal 12. Kita baca ayat 1 sampai 3 bertanggapan. Saya ayat 1, Bapak Ibu sekalian ayat 2, kemudian ayat 3 saya lagi. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi ini adalah pernyataan pertama Abraham ketika dia mendapat pertama kali mendengar janji dari Tuhan. Pertama kali dia menerima perjanjian dari Tuhan. Itu ada di pasal 12 ayat 1 sampai ayat 3 ini. Juga nanti kita akan lihat ada isi perjanjiannya, janji apa saja yang Tuhan berikan kepada Abraham. Kemudian nanti jadi kita bisa lihat ini adalah antisipasi dari panggilan Tuhan kepada Abraham. Boleh ditampilkan slide-nya? Nanti kita akan lihat setidaknya ada 4 poin penting dalam kehidupan Abraham. Pertama adalah antisipasi dari perjanjian ini. Tuhan yang terlebih dahulu berbicara, menyampaikan kepada Abraham janjinya seperti apa. Kemudian ada ratifikasi, peneguhan, pengesahan dari perjanjian. Itu kita akan lihat di pasal 15 nanti, kita akan bahas sedikit. Kemudian perjanjian ini diperbarui, bukan maksudnya diperbarui benar-benar baru, cuman maksudnya diingatkan lagi kepada Abraham dan disempurnakan lewat amandemen dengan sunat. Ada tanda perjanjian antara Tuhan dengan Abraham, yaitu sunat. Itu di pasal 17. Dan nanti akan ada konfirmasi dengan ketaatan Abraham mempersembahkan Ishak, itu ada di pasal 22. Jadi kurang lebih 4 poin ini yang nanti kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, kita kalau lihat di Kejadian pasal 12, momen di mana Abraham, di Kejadian pasal 11 ayat sebelum-sebelumnya itu, Abraham dipanggil untuk keluar, untuk pergi dari Ur. Abraham dipanggil pada usia 75 tahun, dan Tuhan memberikan satu janji kepada Abraham. Dengan dia dipanggil keluar dari Ur, ke satu tanah yang misterius, ke satu tanah yang memang Tuhan sudah janjikan, tapi bagi Abraham, itu satu tempat yang belum pernah dia injak, satu tempat yang masih misterius. Tuhan memberikan satu perjanjian kepada Abraham. Pertama, setidaknya ada 4 poin dari perjanjian Tuhan kepada Abraham. Janji Tuhan kepada Abraham. Dari pasal yang tadi kita baca, pertama menjadi bangsa yang besar. Janji mengenai tanah dan keturunan. Kemudian yang kedua, Abraham akan diberkati secara jasmani dan juga secara rohani. Kemudian yang ketiga, dia akan memiliki nama yang masyhur.
Yang keempat, akan menjadi berkat bagi segala bangsa. Jadi ini adalah poin utama dari perjanjian Tuhan kepada Abraham. 4 poin ini yang nanti kita akan bahas lebih detail lagi. Yang nanti juga ternyata Kristus juga ketika dicoba di padang gurun oleh iblis, itu juga terkait dengan 4 poin ini. Kita akan lihat nanti satu persatu. Jadi 4 poin inilah yang jadi perjanjian Tuhan kepada Abraham di pasal 12 tadi. Tetapi tidak lama kemudian ketika Tuhan sudah menyatakan janji kepada Abraham, ternyata Abraham masih di satu pasal yang sama. Kalau kita lihat di ayat 10 sampai ayat 20, ini adalah cerita Abraham di Mesir. Abraham yang berbohong kepada orang Mesir, yang mengatakan bahwa Sarah itu adalah saudaranya, bukan istrinya. Kenapa Abraham melakukan ini? Karena dia takut dibunuh. Karena dia takut kalau orang Mesir jatuh cinta kepada Sarah, Firaun jatuh cinta kepada Sarah, nanti Abraham kalau mengaku diri sebagai suaminya, nanti dibunuh. Ini satu ironi, Abraham sebelumnya sudah mendengar janji dari Tuhan bahwa dia akan menjadi bangsa yang besar. Tetapi justru dia takut ketika harus menghadapi satu bangsa yang Mesir pada waktu itu memang bangsa yang besar, bangsa yang waktu itu jadi penguasa. Dia langsung takut ketika harus masuk di tanah Mesir. Dan dia merasa apa yang dia miliki, apa yang dia bisa, kemampuan dia, itu sangat kalah dibanding dengan Mesir, dibanding dengan Firaun. Karena itu Abraham memutuskan untuk dengan cara dia berbohong. Nah, ini adalah satu bentuk pelanggaran sebenarnya terhadap janji Tuhan. Satu bentuk bahwa Abraham itu tidak percaya kepada perjanjian Tuhan. Kalau Tuhan berjanji dia akan menjadi bangsa yang besar, nyawanya tidak akan berakhir di Mesir. Pasti Tuhan akan pimpin Abraham untuk sampai ke tanah Kanaan. Kalau Tuhan berkehendak, Tuhan berjanji bahwa dari keturunan Abraham dengan Sarah akan ada bangsa yang besar, maka Sarah itu sebenarnya tidak akan mungkin direbut oleh orang Mesir. Tapi Abraham perlu proses untuk percaya akan janji ini. Inilah yang dialami oleh Abraham ketika dia ada di Mesir. Dia berbohong karena takut mati. Maka dari sini kita bisa lihat, bahkan untuk seorang bapak Abraham sekalipun, seorang bapak dari orang beriman sekalipun, ketika mendengar janji Tuhan, beriman kepada Tuhan, itu juga butuh proses yang panjang. Nggak bisa langsung secara otomatis, itu langsung bisa percaya kepada Tuhan begitu saja. Mirip seperti perjalanan kita, waktu kita percaya Yesus Kristus, kita lahir baru, kita nggak bisa langsung 180 derajat berubah langsung percaya begitu saja. Ya mungkin ada beberapa yang karena lahir baru, semangat berapi-api untuk melayani Tuhan. Tapi begitu ada kondisi mendesak, ketika ada pergumulan melanda, rasanya iman mulai goyah. Ada perjalanan yang harus membentuk iman kita untuk benar-benar belajar percaya kepada Tuhan. Ini juga yang dialami oleh Abraham. Abraham tidak secara otomatis langsung sempurna dalam imannya. Tetapi dia harus dibentuk melalui satu proses pergumulan yang panjang. Kemudian kita langsung lompat, kita lihat di pasal yang ke-15. Kita baca ayat 1 sampai pasal 15 ayat 1 sampai 6, kita baca secara bertanggapan. Saya terlebih dahulu ayat 1, kemudian Bapak Ibu sekalian ayat 2, begitu seterusnya sampai 6. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upamu akan sangat besar. Kata Abram lagi, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambakulah yang akan menjadi ahli warisku. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, lihatlah ke langit dan hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Ia berfirman lagi kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ya, jadi di bagian yang kita baca, ketika Abram sudah mulai percaya, oh iya memang janji Tuhan bahwa dia nanti akan jadi bangsa yang besar. Dia masih berpikir kalau dia akan jadi bangsa yang besar itu melalui keturunan yang bukan anaknya sendiri,
Tetapi Abram mencoba untuk mengajukan Eliezer, seorang bawahan dia, seorang pekerja dia yang dia percaya. Dia menganggap bahwa ya Eliezer ini yang nanti akan meneruskan. Eliezer inilah yang nanti bagi Abraham dianggap sebagai anak perjanjian itu, anak pendamaian itu. Abraham berpikir bahwa harusnya Eliezer ini, karena dia sudah terlalu tua, Abraham terlalu tua, Sarah juga sudah terlalu tua, sudah tidak mungkin untuk bisa melahirkan anak. Tetapi di sini Tuhan kembali menyatakan janjinya, mengulang lagi janjinya. Bahkan kali ini Tuhan menyuruh Abraham untuk melihat ke langit. Bintang seberapa banyak, kemudian pasir di laut seberapa banyak. Itulah nanti yang akan jadi keturunanmu dari buah kandunganmu sendiri, bukan dari Eliezer. Dan tidak berhenti sampai di situ saja. Pada Kejadian pasal 15 ayat yang ke-7 sampai ayat yang kurang lebih ayat yang ke-21, ini ada satu momen yang menggemparkan, satu momen yang menarik sebenarnya. Jadi kalau kita melihat teologi perjanjian, dalam perjanjian itu kan dua pihak yang mengikat janji, dua pihak yang menyetarakan dirinya, kalau tidak satu lebih tinggi atau satu lebih rendah, tapi mereka sama-sama berjanji, sama-sama mengikat satu kesepakatan. Untuk mereka ada satu term and condition, ada satu tujuan bersama yang harus dicapai, kesepakatan bersama. Nah inilah perjanjian itu. Ketika Tuhan berjanji kepada Abraham, berarti Tuhan sedang mengikat dirinya, merendahkan dirinya untuk menjadi setara dengan ciptaan Abraham. Ciptaan Tuhan. Abraham adalah seorang ciptaan, sedangkan Tuhan adalah pencipta. Ada kualitas yang berbeda. Tetapi di sini Tuhan mau mengikat perjanjian dengan Abraham. Maka Tuhan menyetarakan dirinya dengan Abraham. Nah, bukan berhenti sampai di sana saja. Di sini ada pengesahan perjanjian. Ada satu, kalau perjanjian itu kan biasanya ada satu stempel bersama kan. Ada satu stempel yang menyatakan ya kita sama-sama berjanji, sama-sama ada kesepakatan. Nah, di sini ada tanda perjanjian dari perjanjian itu. Kalau kita lihat di ayat 12, pasal 15, sampai ayat yang dari ayat 7 deh, 7 sampai ayat 16 kita baca pertanggapan, saya terlebih dahulu, kemudian Bapak Ibu ayat 8, begitu seterusnya sampai ayat yang ke-17, 8 sampai ayat yang 18. Firman Tuhan kepadanya lagi, Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur, dan seekor anak burung merpati. Ketika burung-burung pemangsa hinggap di atas daging binatang-binatang itu, Abram mengusirnya. Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah sungguh-sungguh bahwa keturunanmu akan menjadi pendatang di suatu negeri yang bukan milik mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya selama 400 tahun. Engkau sendiri akan pergi kepada nenek moyangmu dengan damai sejahtera, dan akan dikuburkan pada waktu rambutmu telah memutih. Ketika matahari terbenam dan kegelapan turun, terlihatlah perapian yang berasap dan suluh berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Ya, jadi ini sebenarnya adalah satu upacara yang biasa dilakukan pada zamannya Abraham. Konteks Timur Dekat kuno pada zaman itu memang biasa orang yang mengikat perjanjian, itu bikin satu simbol seperti ini. Jadi mereka, kalau perjanjian itu benar-benar perjanjian yang mempertaruhkan nyawa, perjanjian yang memang harus benar-benar mereka taati, itu simbolnya ada korban, entah itu binatang apapun itu. Ini bukan cuman di Alkitab, di Timur Dekat kuno, itu sudah biasa.
korban binatang apapun, itu dibelah. Kemudian dia belah, dalam belahan tubuhnya binatang itu dibagi kanan dan kiri, di tengah-tengah itu darah. Darah di mana mereka harus lewat, di mana kedua orang yang mengikat perjanjian, kedua pihak yang mengikat perjanjian itu harus lewat di darah itu. Nah, itu akan menjadi simbol bahwa ini akan jadi akibat bagi orang yang melanggar perjanjian. Kalau perjanjian ini gagal, kalau perjanjian ini rusak, nanti akan ada darah yang tertumpah, yang seperti yang kita lewati bersama-sama ini. Siapa yang melanggar perjanjian itu, yang pihak yang bersalah, dia yang darahnya akan tertumpah seperti binatang-binatang ini. Nah, jadi itu satu simbol yang sebenarnya sudah lumrah, sudah biasa di timur dekat kuno pada waktu itu, ketika orang mengikat perjanjian. Nah, tetapi di sini Abraham menyadari ketika Tuhan menyuruh Abraham untuk melakukan itu, ketika Tuhan menyuruh Abraham untuk ambil binatang kemudian membelahnya jadi dua, Abraham paham, ini kita akan ikat perjanjian. Tapi di sini dengan ada firman Tuhan mengatakan, Abraham membersihkan ketika ada burung-burung mau datang hinggap ke binatang itu, Abraham kan bersihkan. Ini beberapa penafsir mengatakan, Abraham menyadari kekudusan perjanjian ini. Jadi Abraham tahu dia akan mengikat perjanjian dengan Tuhan yang kudus. Maka dia begitu menjaga binatang itu agar tidak tercemar. Nah, tetapi kemudian ternyata Abraham tertidur. Ya, beberapa penafsir juga mengatakan tertidurnya Abraham itu simbol bahwa memang dia seorang manusia itu tidak sanggup untuk mengikat perjanjian dengan Tuhan. Betapa mengerikannya, betapa melelahkannya, betapa terbatasnya seorang manusia untuk mengikat perjanjian dengan Tuhan. Satu hal yang tidak sanggup dihadapi oleh Abraham. Maka Tuhan izinkan Abraham untuk tertidur. Dan di tengah ketika Tuhan tertidur, justru ada nyala api, bulu berapi yang lewat sendiri di tengah potongan binatang-binatang itu. Nah, ini menjadi simbol bahwa nanti yang akan menanggung perjanjian, yang akan menanggung akibat kalau perjanjian itu gagal, satu pihak yang sendirian berjalan melewati binatang-binatang itu, yaitu Tuhan sendiri. Maka dari perjanjian dengan Abraham ini, perjanjian pendamaian ini, sudah ada simbol salib sebenarnya, sudah ada tanda-tanda akan salib. Siapa yang selalu melanggar perjanjian? Selalu dari pihak manusia, selalu dari pihak Abraham dan keturunannya. Tetapi siapa yang pada akhirnya menanggung penderitaan, yang pada akhirnya menanggung akibat dari pelanggaran perjanjian itu? Pihak Tuhan. Maka dari Kejadian pasal 15, ini sudah ada tanda-tanda, sudah ada simbol bahwa nanti salib itu harus terjadi. Bahwa sang anak pendamaian itu harus yang melanjutkan dari perjanjian Abraham ini, yaitu Yesus Kristus. Inilah salah satu alasan kenapa harus keturunan Abraham. Karena ada janji ini, ada ikatan janji antara Tuhan dengan Abraham yang harus digenapi oleh Yesus Kristus. Maka hanya Allah sendiri yang berjalan di antara potongan hewan, menandakan bahwa perjanjian ini sepenuhnya bergantung pada anugerah dan kesetiaan Allah, bukan pada ketaatan manusia. Kembali lagi, kenapa Reform mengatakan kita tidak bisa selamat karena perbuatan manusia? Karena salah satu buktinya, selain kita juga nggak bisa melakukan perbuatan benar secara benar, tetapi juga karena ada perjanjian ini, perjanjian Tuhan dengan Abraham. Ada perjanjian yang dari awal Tuhan sudah mengatakan Dia yang akan tanggung akibatnya. Dia yang akan memberikan anugerah itu bukan karena kekuatan manusia, bukan karena kesetiaan kita pada janji Tuhan, yang itu ternyata juga selalu gagal. Tetapi Tuhan dari awal sudah berjanji, cukup Dia yang menanggung akibat dari gagalnya perjanjian. Maka di sini seolah Tuhan berkata, jika perjanjian ini rusak, Akulah yang akan menanggung hukumannya. Kita bisa lihat ini adalah dalam simbol ini tersirat nubuat akan salib Kristus. Kalau kita lihat dari Yeremia pasal 34 ayat 18 sampai 20, mari kita buka Yeremia pasal 34. Yeremia 34 ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Saya 18, Bapak Ibu sekalian 19, 20 saya lagi. Aku akan menyerahkan orang-orang yang melanggar perjanjianku
dan tidak menepati isi perjanjian yang mereka ikat di hadapanku, dengan memotong anak lembu jantan menjadi dua dan berjalan di antara belahan-belahannya. Mereka akan kuserahkan ke dalam tangan musuh mereka dan ke dalam tangan orang-orang yang mengincar nyawa mereka. Mayat mereka akan menjadi makanan burung-burung di udara dan binatang-binatang di bumi. Jadi ini sekali lagi mengingatkan akan perjanjian Tuhan dengan Abraham. Yang nanti, ya satu pihak justru Yesus Kristus lah yang akan menanggung, yang akan mengalami kondisi yang seperti yang Yeremia katakan ini. Yang akan tergantung di atas kayu salib, yang akan mengalami akibat dari pelanggaran perjanjian. Kristuslah yang menanggung akibat pelanggaran perjanjian umatnya. Dialah anak pendamaian yang akan mati bagi pelanggar perjanjian. Dan kembali lagi ke cerita Abraham. Setelah peneguhan perjanjian dengan Abraham di ayat yang ke-15, ada lagi, ya Abraham ini seorang manusia sama seperti kita. Setelah Tuhan sudah menyatakan janji yang sedemikian rupa, setelah Tuhan sudah menyatakan bahwa dia yang akan menanggung akibat dari kegagalan, ternyata Abraham di pasal 16 sekali lagi dia gagal. Kalau tadi di pasal sebelum-sebelumnya Abraham mengira bahwa nanti dia mengira bahwa Eliezer yang akan meneruskan perjanjian. Tetapi Tuhan menyatakan enggak, dari anakmu sendiri Abraham. Dan dia, Abraham dan Sarah, kali ini masih tidak terlalu percaya dengan perjanjian Tuhan. Lagi-lagi mereka mengira dengan memberikan Hagar, budak dari Sarah, untuk kemudian nanti melahirkan anak bagi Abraham. Dikira anak dari Hagar inilah yang akan jadi anak pendamaian yang sejati. Justru di sini, sekali lagi Abraham gagal dalam memegang perjanjian dengan Tuhan. Disinilah bukti bahwa ya memang manusia itu tidak bisa pegang perjanjian dengan Tuhan. Inilah kenapa Tuhan harus menanggung sendiri akibat dari kegagalan itu. Karena memang manusia itu lemah. Abraham gagal. Dan Abraham dan Sarah gagal dengan memberikan Hagar. Tetapi di pasal 17, justru Allah kembali meneguhkan janjinya kepada Abraham dan menyatakan diri kali ini sebagai El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Kalau kita lihat di pasal 17, setelah Abraham gagal, bukannya Tuhan memarahi dengan murka yang menyala-nyala, langsung membinasakan Abraham dan Hagar dan juga Sarah, tetapi justru Tuhan menyatakan diri dengan berfirman. Pertama kali dia mengatakan, akulah Allah yang Maha Kuasa, El Shaddai, akulah Allah yang berkuasa atas segala sesuatu, akulah Allah yang setia, El Shaddai. Jadi di sini justru Allah menyatakan diri dan sekali lagi dia mengingatkan Abraham akan perjanjiannya. Kalau tadi ada simbol binatang yang terbelah itu sebagai akibat dari perjanjian yang gagal, kali ini Abraham diajarkan oleh Tuhan untuk sunat. Sunat kali ini sebagai tanda perjanjian, sebagai simbol perjanjian. Bukan sekedar lambang penyucian, tetapi tanda keanggotaan umat dalam perjanjian. Dan ini juga tanda yang kedua. Kenapa harus anak Abraham dan kenapa harus disunat? Kenapa Tuhan Yesus ketika baru pertama kali lahir, baru usia 8 hari, sudah disunat? Ya, saya baru punya anak ketika beberapa waktu yang lalu kami mau memutuskan untuk anak dibaptis aja, kami bergumul, berpikir kalau masih 3 bulan ke bawah kayaknya terlalu muda deh, terlalu kecil deh. Tapi kalau kita lihat Tuhan Yesus ketika dia masih bayi, baru 8 hari, itu langsung dibawa ke bait Allah, ketemu banyak orang, kemudian langsung disunat. Kenapa harus dilakukan seperti ini? Karena ini sekali lagi adalah simbol perjanjian. Jadi anak pendamaian yang di sini adalah anak pendamaian keturunan Abraham, dan juga dia adalah anak yang harus disunat sebagai simbol dari masuk sebagai umat perjanjian. Sunat diperkenalkan sebagai tanda perjanjian, bukan sekedar lambang penyucian, tetapi tanda keanggotaan umat perjanjian. Dan di sini Allah juga memerintahkan, hiduplah di hadapanku
Sebuah panggilan untuk hidup sebagai imam dan saksi bagi Allah di dunia ini, yang nanti akan menjadi penggenapan dari janji Tuhan untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Nama Abraham yang awalnya Abram, artinya Bapa yang agung, diubah menjadi Abraham, Bapa bangsa-bangsa. Ini menunjukkan adanya perluasan cakupan anugerah Tuhan dari Israel menuju seluruh umat manusia. Dan sekali lagi, kalau kita lihat di Injil Matius, kenapa di awal dibuka dengan keturunan Abraham, keturunan Daud? Karena ada tanda ini. Yesus Kristus itu memang dia dilahirkan sebagai keturunan Yehuda, orang Israel, orang Yahudi. Tetapi dia bukan hanya Tuhan bagi orang Yahudi, bukan hanya juru selamat bagi orang Yahudi, tetapi juru selamat bagi segala bangsa. Karena itulah Matius dibuka dari keturunan Abraham dan ditutup dengan amanat agung. Pergilah jadikan segala bangsa murid Yesus Kristus. Ini menunjukkan perluasan cakupan sebagai bukan cuma Tuhan Israel, tetapi Tuhan seluruh umat manusia, seluruh bangsa. Dan sekali lagi, inilah kenapa kita menantikan anak pendamaian itu harus keturunan Abraham. Karena ada tanda ini. Karena ada bentuk bahwa anak pendamaian itu bukan hanya melalui keturunan Abraham, bukan hanya untuk bangsa Yahudi, tetapi untuk seluruh bangsa. Berkat Tuhan untuk Abraham menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, itu nanti akan digenapi oleh sang anak pendamaian ini yang kita nantikan, yaitu Yesus Kristus. Tetapi ternyata, kembali lagi ke cerita Abraham, ternyata Abraham harus menunggu lama. Setelah janji Tuhan yang sedemikian, masih ada 25 tahun lagi. Dari Tuhan pertama kali mengatakan janjinya di pasal 12, sampai Ishak benar-benar lahir. Sampai anak yang akan melanjutkan perjanjian Tuhan, tetapi bukan yang benar-benar menggenapinya, yaitu Ishak. Dia benar-benar lahir, masih tunggu 25 tahun. Maka dari sini kita bisa lihat, melalui penundaan ini, Tuhan mendidik Abraham untuk melihat bahwa pengenapan janji tidak bergantung pada kekuatan manusia, melainkan pada kuasa Tuhan. Abraham ini mirip seperti kita. Ketika kita diberikan janji Tuhan, firman Tuhan, seringkali kita coba dengan mencampur dengan usaha kita sendiri, mencampur dengan kepandaian kita sendiri. Kita anggap kita lebih pintar daripada Tuhan. Kita anggap kita lebih bisa untuk menggenapkan janji Tuhan dengan kekuatan kita sendiri. Melalui Hagar lah, yang akhirnya melahirkan Ismail lah, melalui Eliezer yang menurut Abraham itu bisa meneruskan, tapi ternyata tidak bisa. Atau Abraham juga berbohong di Mesir dia berbohong, tapi kemudian sebelum Ishak lahir, sekali lagi Abraham berbohong. Kali ini dia berbohong kepada seorang yang bernama Abimelek. Sekali lagi Abraham berbohong sebelum Ishak lahir. Di pasal 20 kalau kita lihat. Nah ini sekali lagi menunjukkan bahwa Abraham, perwakilan kita, bapak orang beriman ini, dia tidak sanggup untuk memegang perjanjian. Dia tidak sanggup untuk setia pada perjanjian. Maka dari itu perlu Tuhan sendiri yang menanggung akibat dari gagalnya perjanjian. Maka penundaan-penundaan ini sebenarnya mendidik Abraham untuk melihat dia harus benar-benar bergantung kepada Allah. Dia harus benar-benar percaya kepada Allah, bukan lagi kepada dirinya sendiri. Dan pada akhirnya di ayat 21 Ishak lahir, di pasal 21 Ishak lahir, dan di pasal 22 perjanjian ini kembali diteguhkan. Puncak dari iman Abraham yaitu ketika Tuhan memerintahkan agar Ishak itu dipersembahkan. Anak perjanjian ini diminta untuk dipersembahkan, untuk jadi korban, yang ya harus dimatikan. Bagaimana Abraham ketika mendengar perintah ini sudah menunggu selama 25 tahun, dan kalau sepanjang hidupnya sudah usianya pada waktu itu kurang lebih hampir 100 tahun, di 25 tahun terakhir menunggu dan akhirnya punya anak Ishak, tapi kemudian Tuhan suruh persembahkan. Disinilah iman Abraham benar-benar diuji. Tapi di sini kita lihat Abraham sudah melalui perjalanan yang panjang. Akhirnya dia benar-benar belajar bahwa Tuhan adalah El Shaddai. Bahwa Tuhan adalah Tuhan yang Maha Kuasa.
Kalau dia bisa menghidupkan rahim dari Sarah, dari yang mandul menjadi bisa melahirkan, maka kalau pun Ishak nanti akhirnya benar-benar dikorbankan, Ishak benar-benar harus mati, maka Abraham percaya Tuhan yang sama itu juga bisa membangkitkan Ishak. Maka dari itu Abraham kali ini percaya. Kali ini dia tidak menggunakan kepandaian dia tidak menggunakan apa yang menjadi pikiran dia, tapi kali ini dia dengan iman naik ke atas Gunung Moria dan dia membawa Ishak beserta juga kayu untuk jadi kurban persembahan. Mari kita lihat Ibrani 11 ayat 17 sampai 19. Kita baca bergantian, saya ayat 17, Bapak Ibu sekalian 18, saya ayat 19. Karena iman tak kalah dicobai, Abraham mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu, rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang, sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Jadi sekali lagi kita melihat, kali ini Abraham dia melihat bayang-bayang akan kebangkitan, bayang-bayang akan Kristus yang nanti akan mati dan dibangkitkan. Dan kali ini Abraham, ya karena dia masih melihat bayang-bayang, dia masih melihat mungkin memang anak perjanjian itu, mungkin memang yang harus mati sebagai kurban, itu adalah Ishak. Dia masih melihat itu. Tetapi kali ini bukan karena kesalahan Abraham, tapi karena memang dia masih melihat bayang-bayang. Yang pengenapannya yang nanti kita nantikan, Yesus Kristus yang lahir itu. Nah, di sini Abraham melihat, ia masih berpikir bahwa mungkin memang Ishak harus mati sebagai kurban pendamaian. Tapi ternyata tidak. Ternyata bukan Ishak yang harus menjadi kurban pendamaian itu. Bukan Ishak yang harus mati untuk menebus dosa manusia. Tetapi Tuhan nyatakan bahwa bukan Ishak, untuk sementara dia memberikan anak domba untuk menjadi kurban, untuk menggantikan Ishak. Maka di sini kita bisa lihat, inilah nubuat yang paling nyata, yang paling kelihatan dari Yesus Kristus sebagai anak pendamaian. Ishak sebagai tipologi dari anak yang dikasihi, dari Yesus Kristus, putra tunggal Tuhan, putra tunggal Bapa yang dikasihi. Abraham anaknya satu, Ishak Bapa di surga, Yesus Kristus, maka Ishak adalah tipologi dari Yesus Kristus. Anak yang paling dikasihi, tetapi yang dikurbankan sebagai pendamaian. Bukit Moria menjadi bayangan akan salib, akan Kalvari, tempat anak Allah dikorbankan. Dan domba pengganti Ishak, ini menunjukkan pada anak domba Allah, yang bisa kita lihat di Yohanes pasal 1 ayat 29. Keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Jadi inilah kenapa harus keturunan Abraham, sang anak pendamaian itu. Kristus adalah pengenapan sejati dari janji Tuhan, dari Ishak, anak perjanjian yang menyerahkan dirinya untuk menebus manusia berdosa. Inilah kenapa harus Yesus Kristus. Maka kita bisa lihat, dari Abraham ke Yesus Kristus, ada pengenapan janji penebusan. Kristus sebagai Israel yang setia. Kalau kita lihat dari penulis Injil, baik itu Matius, Markus, Lukas, maupun Yohanes, bahwa Yesus Kristus ini menggenapi seluruh perjanjian dengan Abraham. Perjanjian Tuhan dengan Abraham. Yesus Kristus keluar dari Mesir. Yesus Kristus dibaptis sebagai wakil umat Tuhan. Yesus Kristus dicobai di padang gurun dan menang. Kemudian ia kembali ke Galilea membawa terang pemulihan. Kita lihat salah satu dari Matius 4 ayat 1 sampai 11 misalnya. Matius 4 ayat 1 sampai 11 mengenai pencobaan Tuhan Yesus padang gurun, kita baca bergantian. Saya terlebih dahulu, kemudian Bapak Ibu sampai ayat yang ke-11. Lalu Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Datanglah si pencoba dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti."
Lalu iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di pinggir atap bait Allah. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Iblis selalu meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Kalau kita lihat pencobaan iblis kepada Tuhan Yesus, ini nggak sembarangan. Ini ada kaitannya juga dengan berkat perjanjian Tuhan kepada Abraham. Mengubah batu menjadi roti. Ini kan masalah soal berkat secara materi, tetapi juga ya berkat kalau dia bisa mengubah batu jadi roti, maka dia bisa memberikan berkat, bisa memberikan makanan bagi banyak orang. Kemudian juga dikatakan iblis ketika membawa dia ke hubungan bait Allah dan Tuhan Yesus diminta untuk menjatuhkan diri dan nanti malaikat Tuhan yang akan mengangkat. Ini sebenarnya terkait untuk untuk punya nama yang masyhur. Konteks pada zaman itu, bait Allah itu tempat paling ramai di Israel. Itu tempat metropolitan, itu tempat di mana orang-orang berkumpul. Bagi umat Yahudi memang beribadah. Bagi yang non umat Yahudi, berkumpul ke bait Allah itu untuk melihat tradisi orang Yahudi seperti apa. Jadi orang-orang Romawi, orang-orang Mesopotamia itu suka datang ke bait Allah. Mereka ingin lihat apa yang terjadi, apa yang dilakukan oleh orang Yahudi di bait Allah. Dan di sana itu ada pasar. Jadi tempat ramai sekali, tempat yang benar-benar pusat kota itu ada di bait Allah pada zaman itu. Dan kalau kita membayangkan tiba-tiba di tempat yang penuh keramaian, kita mungkin lihat kalau di Jakarta ini seperti Monas mungkin, tiba-tiba ada orang yang lompat dan tiba-tiba dia melayang-layang, nggak jatuh, nggak menyentuh lantai. Itu kan akan jadi sensasi yang luar biasa. Itu akan jadi satu kehebohan yang besar sekali. Akan jadi trending. Meskipun pada zaman dulu mungkin ya memang belum ada Instagram, belum ada Facebook, segala macam. Tapi dengan di bait Allah menjatuhkan diri dan tidak jatuh, itu dia siapapun yang bisa melakukan itu akan punya nama besar. Akan langsung dikenal namanya oleh banyak orang. Lagi-lagi, ini salah satu berkat Tuhan, janji Tuhan kepada Abraham kan, untuk memiliki nama yang masyhur. Ini yang iblis juga goda kepada Yesus Kristus. Dan kemudian yang terakhir juga untuk menyembah Tuhan Yesus suruh menyembah iblis dan nanti akan diberikan kerajaan, ditunjukkan seluruh Israel dan dikatakan, ya ini nanti akan jadi milikmu. Ini kan juga janji untuk menjadi bangsa yang besar. Menjadi kerajaan yang besar. Itu semua iblis goda untuk Tuhan Yesus. Maka di sini kita bisa lihat, ini sangat terkait antara janji Tuhan dengan Yesus Kristus sebagai anak pendamaian itu. Tetapi ternyata Tuhan Yesus tidak jatuh, Tuhan Yesus tidak gagal dalam mentaati janjinya. Kalau Abraham, nggak ada yang goda aja, dia tiba-tiba gagal. Cuman karena dia jalan ke Mesir dan dia gagal. Yesus Kristus digoda dengan iblis menggoda itu tampaknya seperti mau menggenapi perjanjian dengan Abraham. Tapi ternyata di sini Tuhan Yesus bisa menjawab dengan firman Tuhan yang lebih akurat, yang tepat. Disinilah Tuhan Yesus tepat dalam mentaati perjanjian. Dia tidak gagal. Inilah anak perjanjian yang sejati itu. Anak pendamaian yang sejati itu. Maka kita bisa lihat, Yesus adalah Raja yang sejati. Keturunan sejati, keturunan yang benar, yang dijanjikan. Dan dia adalah berkat yang sejati itu. Berkat yang memberikan kebenarannya kepada kita. Bukan hanya kekayaan, bukan hanya soal materi, kita bisa dapat roti setiap hari, bukan hanya soal itu. Tetapi berkat bahwa kebenaran Yesus Kristus diberikan kepada kita. Berkat bahwa kita diselamatkan. Inilah anak pendamaian yang sejati itu. Yesus Kristus mengenapi panggilan Abraham, menjadi berkat bagi segala bangsa. Dan karena itu, kalau kita lihat di di Galatia pasal 3 ayat 16,
Mari kita lihat Galatia 3 ayat 16. Adapun segala janji itu diucapkan kepada Abraham dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah yang dimaksudkan adalah banyak orang, tetapi hanya satu orang dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Maka di sini Paulus dengan tepat dia melihat janji Tuhan kepada Abraham itu bukan kepada semua keturunannya, bukan kepada keturunan-keturunannya. Bukan kita mengatakan karena Abraham punya dua anak, Ishak dan Ismail, maka Ishak dan Ismail dapat janji Tuhan. Enggak. Bahkan Ishak pun juga bukan keturunan yang dimaksud oleh Tuhan. Ishak memang meneruskan perjanjian itu, tetapi yang menggenapi, yang benar-benar secara mutlak, secara sempurna, penggenap dari perjanjian itu adalah Yesus Kristus. Keturunan yang satu itu, bukan keturunan-keturunannya. Maka melalui iman kepada Yesus Kristus, setiap orang yang percaya disebut sebagai keturunan Abraham dan ahli waris dari janji itu. Itu ada di Galatia 3 ayat 26 dan 29. Saya baca ayat yang 26, Bapak Ibu sekalian, ayat yang ke-29. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah menurut iman di dalam Kristus Yesus. Maka dari sini kita bisa lihat janji yang dimaksud ini itu bukan janji secara materi, bukan janji secara daging, biologis, tetapi secara rohani. Kitalah yang mewarisi, kitalah yang melanjutkan menerima perjanjian itu melalui Yesus Kristus. Maka dengan demikian, berkat Abraham mencapai puncaknya di dalam Injil, di dalam kelahiran Yesus Kristus. Bukan keturunan biologis, tetapi keturunan rohani melalui iman. Bukan tanah Kanaan, tetapi warisan surgawi. Kita lihat dari Roma 4 ayat 13. Roma 4 ayat 13, sebab janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia bukan berdasarkan hukum Taurat, melainkan berdasarkan pembenaran melalui iman. Maka kesimpulannya, kisah Abraham yang berakhir di Gunung Moria. Kisah Abraham berakhir di Gunung Moria, tempat Allah menyediakan pengganti bagi Ishak. Sedangkan kisah Kristus berpuncak di Kalvari, tempat Allah menyerahkan anaknya sendiri bagi kita. Di gunung Tuhan akan disediakan perjanjian perkataan Tuhan kepada Abraham di Gunung Moria. Itu digenapi di Golgota, di Kalvari, di salib Yesus Kristus. Penyediaan itu digenapi sepenuhnya. Maka Abraham ini menunjuk kepada Yesus Kristus, anak pendamaian yang sejati, yang menanggung kutuk perjanjian dan membuka jalan bagi berkat kekal bagi segala bangsa. Melalui Yesus Kristus, janji Abraham digenapi dan umat Allah dipanggil menjadi berkat bagi dunia. Hingga segala bangsa sujud menyembah anak domba yang disembelih. Sebagai penutup, saya mengutip Pendeta Stephen Tong ketika membahas mengenai perjanjian Tuhan kepada Abraham yang digenapi dalam Yesus Kristus. Dan Stephen Tong bertanya, kerajaan mana yang sampai hari ini itu tetap bertahan? Kerajaan mana yang usianya kekal? Kerajaan mana yang tidak ada habisnya? Kita bisa lihat kerajaan Cina sebagai kerajaan salah satu yang tertua, Cina dan Mesir, dua kerajaan yang tertua. Tapi itu pun juga sudah berakhir. Cina dan Mesir yang sekarang itu bukan kerajaan yang sama seperti yang dulu, dinasti-dinastian. Mesir yang sekarang sudah berbeda dengan Mesir yang Firaun itu. Semuanya sudah jadi ya negara berbeda. Berakhir juga kerajaan itu. Kemudian rakyat warga mana yang kerajaannya, yang kewarganegaraannya, jumlahnya, warganya tak terbatas. Sebanyak-banyaknya Cina tadi, sebanyak-banyaknya India ataupun Amerika, tetap terbatas. Kemudian raja mana yang tidak ada habis-habisnya memerintah? Semua raja yang usianya tua sekalipun, terakhir yang usianya cukup tua, Ratu Elizabeth, itu juga sudah meninggal juga beberapa tahun lalu atau 2 tahun yang lalu. Tetap tidak ada yang bertahan selamanya. Tapi kalau kita lihat, kita melihat kerajaan Allah
yang termanifestasi dalam gereja. Gereja dari sejak Tuhan Yesus mati, bangkit, naik ke surga 2000 tahun yang lalu sampai hari ini, gereja tetap bertahan. Dan sampai nanti Tuhan Yesus datang kembali kedua kali, gereja akan tetap ada. Kerajaan Allah, manifestasi dari kerajaan Allah inilah kerajaan yang tak akan binasa itu. Inilah penggenapan dari janji Tuhan. Raja mana yang namanya masyhur sampai selamanya? Raja mana yang tidak akan habis-habis memerintah? Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit kemudian naik ke surga, berkuasa, bertata selamanya. Sampai kedatangannya nanti yang kedua kali, glorifikasi itu, dia akan memerintah dengan lebih nyata lagi. Tetapi hari ini pun dia sudah memerintah atas kehidupan umat percaya, atas kehidupan seluruh makhluk ciptaan. Maka inilah penggenapan dari perjanjian itu. Raja yang tak berkesudahan memerintah, yang namanya terus masyhur, yang memberkati dengan berkat yang berlimpah, yang kerajaannya tidak akan ada habis-habisnya. Yesus Kristuslah penggenapan dari perjanjian kepada Abraham, dan nanti kita juga akan lihat kenapa harus Nathan dan segala sesuatu yang minggu depan kita akan bahas dan minggu-minggu selanjutnya. Kita akan lihat satu persatu. Yesus Kristuslah yang dinantikan oleh Israel dari sejak zaman Abraham sampai seterusnya dan sampai zaman kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur kepada Engkau. Kami boleh belajar melalui perjanjian Engkau dengan Abraham yang tergenapi dalam Yesus Kristus. Maka kami yang menantikan Natal, menantikan juga kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Dan kami nantikan percikannya, cicipannya melalui perayaan Natal yang kami rayakan setiap Desember, yang sebentar lagi kami akan rayakan. Biarlah kami mengenang bahwa kelahiran Yesus Kristus itu adalah penggenapan dari perjanjian kepada Abraham, juga perjanjian kepada bapak-bapak Israel, perjanjian Engkau kepada umat-Mu yang tergenapi dalam Yesus Kristus. Maka kami menantikan dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh kesadaran bahwa kamilah melalui kedatangan Yesus Kristus, melalui Yesus Kristus yang mati menebus dosa kami, dan kami masuk sebagai umat-Mu, dibenarkan oleh Yesus Kristus. Kamilah yang meneruskan perjanjian itu, kamilah yang menerima berkat dari perjanjian itu. Biarlah itu yang menjadi sukacita kami dalam menantikan Natal, dan biarlah itu yang menjadi harapan kami, menjadi ucapan syukur kami dalam kehidupan kami setiap hari. Kami serahkan kehidupan kami selamanya dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai sini apakah ada diskusi, pertanyaan? Ya, Pak Ginting. Itu di pasal 15 tadi ya Pak, ayat 2 ya. Kejadian. Abraham menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku, karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Ya. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Ini apa kaitannya? Ini kaitan hubungan Abraham dengan Eliezer. Ini apa? Kenapa dia itu kan bahwa kemungkinan lewat itulah perjanjian itu akan digenapi. Ya, karena terima kasih Bang Ginting. Karena Abraham, ya pertama dia tidak punya anak dan dia sudah tua, jadi dia menganggap sudah nggak mungkin dari keturunan biologisnya itu bisa punya anak. Kalau dari keturunan biologis tidak mungkin, maka ada kemungkinan dari, ya mungkin dari orang yang dia angkat dalam tanda kutip sebagai anak. Orang Damsyik ini, Eliezer, itu sebenarnya nggak ada hubungan saudara dengan Abraham, tetapi dia adalah budak dari Abraham. Tapi pada zaman itu, kalau budak itu kan ada waktu usia pelayanannya, waktu usia dia jadi budak, kemudian nanti dalam usia tertentu kalau dia sudah merdeka, itu sebenarnya dia bisa pilih. Kalau dia merdeka, dia bisa pergi dari rumah Abraham, rumah tuannya, atau dia tetap di rumah tuannya dengan mengatakan, ya aku mau untuk mengabdi. Nah, itu sudah dianggap oleh Abraham, itu sudah seperti, ya udah seperti anaknya lah, sudah seperti lebih baik orang inilah yang jadi pewaris. Jadi mungkin Abraham, mungkin ya kita bisa mengira-ngira sebelum kelahiran Ismail dan juga Ishak, mungkin Abraham sudah memperhitungkan, nanti kalau aku mati, hartaku yang banyak ini, pasukanku yang ada jumlahnya sekitar 300-400an itu, nanti akan aku secara, ini kan warisan secara jasmani lah.
warisan yang menurut Abraham, mungkin Abraham sudah memperhitungkan warisan ini akan aku berikan kepada Eliezer, atau aku nggak punya keturunan. Nah, itu dalam perhitungan manusia. Dia budak berarti ya Pak ya? Iya. Eliezer ini budak dari Abraham. Iya, nggak ada, dia bukan anak Abraham. Itu. Terima kasih. Ada lagi, Bapak Ibu sekalian? Hah? Siapa dulu? Bu Jul dulu. Ya. Iya. Jadi setelah perjanjian dengan Adam, setelah itu kan Tuhan memperbarui lagi perjanjiannya kan. Covenant of work itu sudah gagal. Covenant of work itu kenapa disebut sebagai covenant of work? Karena ada syarat yang harus dipenuhi. Of work. Syaratnya ini ya harus ada kerjaan yang harus dilakukan kan. Tidak makan buah, itu aja. Tidak makan buah di tengah taman itu. Buah pengetahuan baik dan jahat, itu nggak boleh dimakan. Nah, syaratnya cuma ini. Jadi ini karena ada syaratnya, maka ada yang harus dikerjakan, kita menyebutnya sebagai covenant of work. Tapi ternyata setelah itu Abraham gagal menjalankan syarat ini, jadi perjanjian ini sudah rusak. Nah, dalam covenant of work, namanya covenant, ini juga sama seperti perjanjian-perjanjian dengan Abraham, dengan Adam, dengan Musa, harus ada dua pihak yang menanggung akibat. Nah, dalam covenant of work, Tuhan dan Adam, manusia dan Tuhan, itu Tuhan masih memberikan syarat ini. Kalau berhasil, ada hidup kekal. Tapi kalau gagal, yang gagal itu yang akan menanggung akibatnya. Makanya kita menyebutnya masih work, karena masih ada tindakan dan akibatnya kalau gagal. Nah, setelah itu Tuhan memberikan perjanjian lagi yang baru. Yang kemarin minggu lalu sudah dibahas sama Pak Tama, bahwa nanti dari keturunan wanita itu akan ada satu yang meremukkan kepala ular, tapi tumitnya akan juga dihajar, akan diremukkan juga oleh ular. Nah, tetapi di sini Tuhan sudah nggak lagi kasih syarat kan. Kalau tadi kan ada syaratnya nih, syarat makan buah. Yang kali ini Tuhan cuma berjanji begitu saja. Tampaknya tidak ada syaratnya kan. Karena tidak ada syaratnya, maka perjanjian yang baru ini disebut sebagai covenant of grace. Tapi kembali lagi, ini cuma tampaknya tidak ada syaratnya. Sebenarnya tetap ada syaratnya. Yang itu nanti semakin Tuhan kan menyatakan lagi perjanjiannya kepada Abraham, kepada Daud, kepada Musa. Nanti semakin jelas, ternyata ada syaratnya semua. Kepada Abraham tadi sudah mulai kelihatan. Ternyata tetap kalau ada yang gagal menjalankan, ada hukumannya. Tapi kali ini yang menjalankan hukuman itu Tuhan sendiri. Dari Kejadian pasal 15 tadi. Nah, nanti juga ada termasuk 10 perintah Allah, itu termasuk dalam covenant of grace ini. Kenapa begitu? Memang umat Tuhan harus menjalankan 10 perintah Allah dengan sempurna. Tapi mereka selalu gagal, mereka selalu tidak berhasil. Nah, ternyata nanti akan ada satu orang yang menjalankan dengan sempurna, yang memberikan kesempurnaannya itu kepada kita. Lagi-lagi, ada syarat yang sudah dipenuhi. Nah, itulah, maka kita menyebutnya sebagai covenant of grace. Jadi kalau Bu Jul tadi tanya namanya apa, perjanjian setelah covenant of work, ini semua namanya covenant of grace. Baik itu perjanjian kepada Abraham, sebelumnya juga ada Nuh, kemudian ada Daud, ada Musa, dan kepada bapak-bapak Israel semuanya, ini semua masuk dalam covenant of grace. Yang digenapinya dalam salib ini, grace-nya itu. Oke, ada lagi? Hah? Kalau dilihat dari silsilah dari Abraham sampai ke Kristus itu kan ada 42 keturunan dari Daud, dari Abraham dulu sampai ke Daud itu ada 14. Dari Daud sampai ke pembawaan ke Babel itu ada 14. Terus dari Babel sampai ke Kristus itu ada 14. Berarti ada 3 tahapan kan ya. Pertama itu perjanjian, kedua kerajaan karena Daud, ketiga itu Kristus itu masuk ke penebusan atau pengenapan itu.
Penggenapan semuanya. Nah, yang jadi pertanyaan saya, ini 14 ini ada 3 kali. Itu ada teologisnya nggak itu? Oh, ya kalau mau dikait-kaitkan, angka-angka dikait-kaitkan itu selalu ada yang menghitung memang. Tapi kalau reform biasanya langsung secara sederhana aja bilang, ini berarti menunjukkan bahwa ada perjanjian, ada jangka waktu yang panjang, tapi Tuhan tetap setia pada perjanjiannya, ada keturunan-keturunan yang jumlahnya tadi banyak. Kalau tiap keturunan tuh kita menghitungnya kurang lebih kan 40 tahun. Ya kalau menghitungnya tadi berapa? 14 keturunan kali 40 tahun, jadi sudah ada berapa ribu tahun sebenarnya yang sudah terlewati. Tapi ternyata Tuhan tetap setia pada perjanjiannya. Sudah melewati dalam silsilah Tuhan Yesus yang 14 yang ada pembagian-pembagian itu kan juga disebutkan ada yang baik, ada yang jahat. By the way, termasuk Jekonia itu masuk dalam salah satu keturunan itu, dan itu termasuk yang jahat. Tapi ternyata di antara keturunan yang jahat itu Tuhan tetap setia pada perjanjiannya. Keturunannya manusia, keturunan yang kemarin Pak Tama sudah jelaskan, ada keturunan Kain dan keturunannya Adam yang memang keturunan perjanjian. Ternyata yang keturunan perjanjian pun juga tidak setia. Tapi Tuhan tetap setia. Jadi lebih ke teologinya seperti itu. Kalau angka-angka ya kalau saya pribadi sih nggak tertarik ya untuk bahas itu. Jadi nggak banyak mempelajari udah. Tapi ada kok. Ada memang yang mempelajari itu. Itu. Terima kasih. Ya, Pak Ali. Nah, ini di luar ini ya. Itu mengenai tabut Allah, tabut perjanjian Allah. Ya, itu kan sangat kudus, sangat suci ya. Ada sekali saya cari setengah mati pasalnya lupa. Ceritanya begini, itu tabut Allah mau dipindahkan kan. Oh iya. Ada pindah. Terus pakai kereta lembu, terus lembunya jatuh, terus ada satu anak muda menahan tabut supaya tidak hancur kena tanah. Jadi tapi dia yang dibunuh oleh Tuhan. Iya, betul. Ya, itu saya mau tahu rahasianya di mana. Kok dia kan menyelamatkan tabut itu kan. Iya. Malah dia yang dibunuh. Iya, itu kalau nggak salah di 2 Samuel atau 1 Raja-Raja 2 Samuel. Bisa minta tolong carikan salah satu. Nanti kita bahas. Nah, tapi intinya adalah tabut perjanjian itu benar yang Pak Ali bilang, itu sangat kudus. Itu adalah simbol dari kehadiran Tuhan sendiri. Maka ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, di tengah perjalanan Tuhan suruh mereka untuk bangun tabut perjanjian ini, bangun tabernakel yang ada tendanya, ada banyak lah yang harus dibangun. Dan ketika mereka berjalan, ada awan yang memimpin mereka. Kalau awan itu berhenti, maka di sanalah mereka harus berkemah dan bangun kemah untuk naruh tabut perjanjian itu. Waktu tabut perjanjian dan kemah itu sudah selesai dibikin, tabut perjanjian ditaruh, awan tadi turun, itu menandakan kehadiran Tuhan. Jadi ini benar-benar simbol hadirnya Tuhan. Nah, karena ini adalah simbol hadirnya Tuhan. Bangunnya itu harus spesifik, seturut dengan apa yang Tuhan mau. Itu menunjukkan kekudusan Tuhan yang sempurna itu. Kemudian cara bawanya itu juga harus spesifik, sesuai dengan yang Tuhan mau. Cara bawanya adalah dipikul manusia, dipikul suku Lewi. Jumlahnya juga sudah diatur di kitab Imamat. Kalau nggak salah, iya, saya juga nggak hafal jumlahnya. Intinya dipikul oleh suku Lewi. Jadi itu kan tabut perjanjian itu ada pegangannya di sini, di depan ada, di belakang ada. Kalau nggak salah 4 orang yang harus mikul itu. Nah, caranya itu spesifik sekali. Jadi ini juga termasuk, kita bisa tarik ke aplikasi hari ini. Ini syarat pelayanan sebenarnya. Tuhan mau melayani, orang yang melayani Tuhan itu dengan cara Tuhan, dengan cara yang spesifik, yang persis seperti yang Tuhan mau. Harus manusia yang bawa. Nah, tapi karena pada zaman itu Daud mungkin kurang belajar, atau Daud mungkin kayak simbol dari gereja-gereja hari ini, yang nggak mau tahu cara Tuhan, maunya cara dia sendiri, menyungsung tabut perjanjian, menyungsung simbol hadirnya Tuhan itu, menurut cara dia sendiri, dinaikkan di atas lembu, kemudian ternyata akhirnya jatuh. Begitu ada orang yang niatnya baik, niatnya untuk melayani Tuhan, tapi pegang, langsung mati seketika itu juga. Kenapa begitu? Iya, siapa? Iya, Usai. 2 Samuel, kita lihat 2 Samuel pasal 2 Samuel pasal berapa, Bu? 6. 2 Samuel 6 ayat 7. Nah, kita baca
Murka Tuhan pun dari ayat 1 sampai 7 ya, biar tahu konteksnya. Daud menghimpun lagi semua orang pilihan di antara orang Israel sebanyak 30.000 orang. Lalu Daud berjalan dari Balai Yehuda dengan seluruh rakyatnya menyertainya untuk mengangkut dari sana tabut Allah dan yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam yang bertahta di atas kerubim. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam pedati yang baru setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab di bukit. Lalu Usa dan Ahyo, anak-anak Abinadab, memandu pedati yang baru itu beserta tabut Allah itu, sementara Ahyo berjalan di depan tabut itu. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan diiringi segala alat musik dari kayu sanobar serta kecapi, gambus, rebana, kerincing, dan simbal. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan, Nakon, Usa mengulurkan tangannya ke tabut Allah dan memegangnya karena lembu-lembu itu tergelincir. Murka Tuhan pun menyala-nyala terhadap Usa. Allah menewaskan dia di sana karena kesalahan itu. Demikianlah ia mati di sana dekat tabut Tuhan. Jadi karena dia melanggar prinsip yang sudah Tuhan ajarkan, bahwa tabut perjanjian itu harus orang Lewi, harus imam, dengan nggak boleh naik lembu, harus diangkut sendiri, diusung sendiri. Jadi ya inilah prinsip pelayanan sebenarnya. Kita mau melayani Tuhan tuh harusnya sesuai dengan standar Tuhan, dengan apa yang Tuhan atur. Kalau kita sembarangan, ada yang mati akhirnya. Itu Pak Ali. Ada lagi? Sudah? Kalau tidak ada, saya kembalikan ke Yuda.